Shalom jemaat semuanya. Mari bersama kita akan masuk di dalam persekutuan doa malam pada hari ini. Mari mengambil saat teduh. Persekutuan doa malam pada hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama-sama menggunakan waktu untuk kami boleh bersekutu di dalam doa malam. Kami memuji memuliakan nama Tuhan
Lalu juga nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah waktu yang berharga ini kami boleh pakai supaya kami terus beriman dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi
Selanjutnya mari kita akan mendengarkan Alkitab Suara yang terambil dari Mazmur 19. Silakan boleh didengarkan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan dengan perenungan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau yang pimpin kami supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara semua, tadi kita sudah mendengarkan Alkitab Suara dari Mazmur 19. Dan Mazmur 19 ini pun juga adalah menjadi teks Alkitab yang kita renungkan di dalam ibadah minggu yang kemarin itu. Nah saudara, hari Minggu yang kemarin kita sudah belajar bersama-sama bagaimana Daud menuliskan Mazmur 19 ini untuk menuliskan begitu banyak keindahan, keagungan, dan kemuliaan Tuhan. Dari ayat 2 sampai ayat yang ke-7 kita sudah baca, kita sudah belajar bersama-sama bagaimana Raja Daud ini menuliskan dari ayat 2 sampai ayat yang ke-7
untuk memperlihatkan bagaimana pribadi Tuhan itu adalah pribadi yang betul-betul indah, betul-betul agung, betul-betul mulia. Buktinya yaitu ketika kita melihat betapa indah dan agungnya alam semesta yang menjadi ciptaannya. Dan ketika kita kagum kepada alam semesta ciptaan Tuhan, saudara, ingatlah bahwa ada penciptanya yang lebih agung, yang lebih besar, yang lebih mulia daripada alam semesta ini. Nah, itu kita sudah pelajari bersama-sama hari Minggu yang kemarin. Lalu kita akan lanjutkan pada malam hari ini secara khusus menyoroti ayat 8 sampai ayat 14. Ayat 8 sampai ayat yang ke-14 ini juga menunjukkan sebuah keagungan Tuhan. Kalau tadi dari alam semesta, dari ciptaannya, sekarang dari hukum-hukum Tuhan. Saudara, saya bacakan lagi ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam ayat-ayat ini, di dalam bagian yang kedua ini, Daud itu menuliskan kepada kita semuanya bahwa kita dapat melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan, salah satunya dari Taurat Tuhan atau hukum-hukum Tuhan. Saudara, kemarin hari Minggu saya sudah sempat menyampaikan secara sekilas bagaimana ketika manusia itu sebetulnya ketika bertemu dengan sebuah hukum atau sebuah peraturan, maka seharusnya ada begitu banyak ketakutan. Siapa tahu saya gagal untuk memenuhi segala aturan-aturan ini. Saudara sekalian, hukum-hukum juga pada saat itu, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan membuat peraturan-peraturan yang begitu memberatkan. Seolah-olah ketika engkau sedikit saja gagal atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan tersebut, maka sudah jelas yang engkau hasilkan yaitu hukuman bagi dirimu sendiri. Saudara sekalian, hal ini membuat sebuah ketakutan orang-orang yang hidup pada zaman itu. Tetapi kalau kita membandingkan apa yang diberikan Tuhan kepada umatnya, Taurat Tuhan itu bukan hanya menunjukkan otoritas dari Tuhan, tetapi juga merupakan wujud kasih yang Tuhan berikan kepada umatnya. Mengapa saya bisa berkata demikian? Nanti kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya. Bagaimana peraturan dan hukum Tuhan itu bukan hanya menunjukkan otoritas dan kekuasaan Tuhan saja. Bukan. Tetapi lebih dari itu menunjukkan kasih sayang dan kepedulian Tuhan kepada umatnya. Saudara sekalian, tadi dikatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Saudara, ternyata ketika Tuhan memberikan peraturan-peraturan atau hukum-hukumnya kepada manusia, itu bukan sekedar memotivasi supaya memberatkan manusia saja, sehingga ketika manusia tidak dapat melakukan semuanya itu, manusia akan dihukum. Saudara, bukan seperti itu. Tuhan itu memberikan segala hukum-hukumnya supaya manusia itu dapat melihat Tuhan di dalam kehidupannya dengan cara mereka itu diberikan hikmat supaya dapat selaras di dalam jalan Tuhan. Saudara sekalian, hukum Tuhan ini justru menolong saya, menolong kita semuanya supaya tetap ada di dalam jalan Tuhan. Kita diberikan hikmat supaya kita dapat menilai ini kehendak Tuhan
atau bukan kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan mau ketika Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada manusia, kepada umatnya. Saudara sekalian, betapa seringnya kita yang berdosa ini kecenderungannya adalah berbelok dari jalan yang ditetapkan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan memberikan jalur kebenaran, jalan kebenaran itu, seharusnya ketika kita mengikutinya, semuanya aman, semuanya ada di dalam kehendak Tuhan. Tetapi seberapa seringnya kita itu lebih cenderung untuk berbelok ke kiri atau berbelok ke kanan. Kita tidak bisa dengan lurus karena kita masih hidup di dalam dosa. Saudara, kita hidup di dalam dunia ini masih penuh dengan dosa. Kadangkala kita itu lebih banyak kalah karena dosa daripada menang atas godaan-godaan dosa. Saudara sekalian, padahal Tuhan itu telah mengalahkan kuasa dosa. Maut tidak berkuasa lagi atas kita. Tetapi godaan-godaan dosa, seringkali kita kalah, seringkali kita berbelok ke kiri atau berbelok ke kanan. Saudara, inilah yang dimaui oleh Tuhan. Ketika Tuhan itu memberikan hukum-hukum dan peraturan-peraturannya kepada manusia, kita itu diberikan hikmat. Sehingga ketika kita mengikuti segala apa yang diatur oleh Tuhan di dalam hukum-hukumnya, maka semuanya itu dapat membawa kita kepada sebuah hikmat sorgawi. Kita tetap ada di dalam jalan kebenaran. Semuanya itu menyukakan hati kita. Semuanya ini membuat kita itu semakin teguh di dalam Tuhan. Lalu juga peraturan Tuhan ini dikatakan bahwa semuanya ini dapat membantu kita menilai mana yang sesat atau tidak. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12 dan 13. Saudara, pada zaman Daud hidup, orang Israel itu hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sewaktu-waktu bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan ini dapat menggoda dan membawa mereka untuk hidup berpaling dari Tuhan yang benar. Sewaktu-waktu mereka bisa mengalami peristiwa itu. Tetapi Daud mengingatkan para umat Tuhan supaya menyadari bahwa ketika engkau berjalan di dalam hukum-hukum Tuhan, maka semuanya itu dapat engkau bisa nilai. Engkau bisa tahan kepada godaan-godaan itu. Engkau bisa tahu ini benar atau ini salah. Saudara sekalian, hukum Tuhan itu sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Saking bermanfaatnya, Daud ini menuliskan di dalam ayat yang ke-11, peraturan-peraturan Tuhan atau hukum-hukum Tuhan itu dikatakan lebih indah daripada emas, bahkan dari emas tua. Kita tahu, saudara, salah satu logam yang paling berharga yaitu emas. Dari dulu sampai sekarang ini dan sampai selama-lamanya, emas itu adalah sebuah logam yang berharga. Orang berlomba-lomba investasi emas, sehingga mereka itu berharap emas ini nilainya akan naik, membawa keuntungan bagi dia. Khususnya perempuan ini sekarang, Bapak Ibu. Perempuan sangat senang dengan yang namanya emas. Ada yang ditaruh di leher, ada yang ditaruh di jari tangan, ada yang ditaruh di daun telinga. Macam-macam, saudara sekalian. Karena emas itu sangat berharga. Simbol kemewahan. Orang sangat mengagumi emas. Orang sangat menilai bahwa emas itu sangat berharga di dalam dunia ini. Tetapi Taurat Tuhan, hukum Tuhan, dikatakan di situ lebih indah daripada emas. Lalu kalimat yang kedua dikatakan lebih manis daripada madu. Kita tahu, saudara sekalian, madu
itu adalah sebuah makanan yang sehat dan rasanya manis. Saya pernah, saudara sekalian, ketika di Lawang itu ada sarang tawon, ada sebuah restoran itu memang khusus untuk menjual madu, dan madunya itu betul-betul asli dari sarang lebah. Ketika diputer, ada alat puternya, sarang itu diputer, lalu madu asli itu akan terlempar di sisi puteran mesin tersebut. Dan ketika madu yang asli itu ditaruh di botol, lalu disajikan kepada orang yang membeli madu tersebut, saya ingat, saudara sekalian, rasanya itu begitu manis dan begitu enak, karena betul-betul asli dan baru saja dipanen pada saat itu juga. Kalau saya bandingkan dengan gula, sama-sama manis, tetapi jauh lebih enak rasa dari madu. Apalagi madunya itu asli dari sarang lebah tersebut. Tetapi madu yang manis tersebut dikatakan masih kalah manis kalau dibandingkan dengan hukum-hukum Tuhan. Artinya apa, saudara sekalian? Kita tahu madu itu dicari oleh banyak orang, memberikan kesehatan kepada banyak orang. Tetapi kita melihat bahwa Daud menyebutkan segala hukum dan peraturan Tuhan tersebut itu dikatakan jauh lebih manis daripada madu. Saudara sekalian, bagaimana dengan setiap kita? Ketika kita melihat sosok pribadi Tuhan yang indah, yang mulia, yang agung, kita bisa melihat pribadi Tuhan yang mulia tersebut. Salah satunya dari hukum-hukum yang diberikan kepada kita semuanya. Saudara, selama kita hidup, kita butuh yang namanya hukum-hukum Tuhan. Kalau tanpa Tuhan memberikan hukum dan peraturan kepada kita, maka pasti kita akan berbuat celah dan hidup dengan ngawur ndak karuan. Tetapi karena Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada kita, maka kita bisa tahu, kita bisa diberikan hikmat supaya kita tetap ada di dalam jalan yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara sekalian, marilah pada malam hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita terus dimampukan. Saya dimampukan, Bapak Ibu Saudara semua dimampukan, supaya kita tetap hidup di dalam hukum-hukum Tuhan. Kita sepenuhnya mentaati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui peraturan-peraturannya. Kita berdoa supaya Roh Kudus memampukan kita yang lemah dan terbatas ini, supaya kita tetap kuat. Kita terus punya sandaran yang kuat, sandaran yang teguh, hanya kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan Mazmur 19. Kami sudah melihat bagaimana hukum-hukum Tuhan memberikan hikmat, memberikan kami itu jalan kebenaran untuk kami bisa ikuti. Tolonglah kami Tuhan yang lemah dan terbatas ini, yang penuh dengan banyak dosa. Kami mohonkan kepadamu kiranya Engkau yang menolong kami, supaya kami boleh hidup seturut dengan kebenaran Tuhan, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lingkupiku
kita akan melanjutkan dengan menaikkan 3 pokok doa. Saya yang akan mendoakan, silakan nanti Bapak Ibu Saudara sekalian dapat berdoa di dalam hati di tempat masing-masing dan mengaminkan doa-doa yang akan kita naikkan bersama. Saudara, pokok doa yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Hari Selasa sampai Kamis yang lalu, sidang Sinode GKT yang ke-30 boleh berjalan dengan baik. Beberapa hasil yang sudah boleh dapat dinikmati, salah satunya adalah pengurus BP Sinode yang baru. Ketua Sinodenya yaitu Pendeta Hadi Sugianto, lalu Sekretaris Umumnya tetap Pendeta Suwanton. Lalu susunan lengkapnya kita sudah tahu bersama-sama. Saudara, mari kita doakan khususnya Pendeta Hadi dan juga Pendeta Suwanton sebagai 2 orang penggerak utama selama periode 4 tahun mendatang. Mari kita berdoa supaya pelayanan ini dapat dikerjakan dengan baik. Kita berdoa juga supaya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka berdua, lalu juga pengurus BP Sinode yang lain, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Mereka diberikan hikmat dari sorga supaya dapat melayani, membawa kemajuan dari gereja-gereja GKT. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, bersyukur kepadamu Tuhan. Minggu lalu sidang Sinode GKT sudah boleh berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang sudah dibuat melalui sidang Sinode tersebut. Salah satunya yaitu pengurus BP Sinode GKT yang baru untuk 4 tahun mendatang sudah terbentuk. Berdoa secara khusus untuk Ketua Sinode yang baru yaitu Pendeta Hadi Sugianto, lalu juga untuk Sekretaris Umum yaitu Pendeta Suwanton. Kami berdoa kepadamu untuk mereka berdua supaya Engkau memberikan kekuatan hikmat dari sorga supaya dapat menjalankan setiap pelayanan-pelayanan yang ada dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan untuk tim BP Sinode lain yang terbentuk untuk mendukung mereka berdua dan juga untuk mengembangkan Sinode GKT. Kami berdoa untuk mereka semuanya Tuhan. Ada 13 orang nama yang telah terpilih. Kami berdoa berkati untuk pekerjaan mereka, keluarga mereka, bahkan juga pelayanan mereka supaya berkenan di hadapan Tuhan, membawa perubahan-perubahan positif untuk gereja-gereja GKT. Kami serahkan untuk setiap keputusan yang harus mereka ambil, setiap kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Kami mohonkan kepadamu supaya mereka dapat tetap kuat, bersandar, mencari kehendak Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pokok doa yang kedua, mari kita akan berdoa menyerahkan untuk rekreasi jemaat GKT Banyuwangi. Nah, saudara sekalian, nanti tanggal 31 Juli setelah ibadah keluarga akan dilanjutkan dengan rekreasi bersama ke tempat Duku Duren. Mari kita doakan. Melalui momen yang baik ini, ada beberapa jemaat cukup banyak yang sudah mendaftar. Semuanya dapat diberikan kesehatan, sehingga semua yang mendaftar tersebut semuanya boleh dengan lancar beribadah, lalu juga melanjutkan dengan rekreasi jemaat. Saudara, mari kita berdoa untuk setiap majelis yang mengatur, baik itu untuk konsumsi, transportasi, ataupun juga untuk hal-hal kecil lainnya. Doakan supaya semuanya dapat dipersiapkan dengan baik. Lalu setelah rekreasi jemaat, semuanya dapat diberikan kebahagiaan, sukacita dari sorga. Semuanya dapat berkumpul, bersekutu dengan satu saudara dengan saudara seiman yang lain. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk acara rekreasi jemaat nanti tanggal 31 Juli di Duku Duren. Kami berdoa menyerahkan untuk acara ini
supaya dapat dimanfaatkan oleh jemaat-jemaat khususnya yang sudah mendaftar dengan baik. Semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga tidak ada seorang pun yang batal untuk mengikuti acara ini. Berkati untuk setiap acara maupun juga persekutuan di sana nanti. Kiranya Engkau yang menolong supaya semuanya ini dapat memberikan manfaat. Kami dapat terus bertumbuh. Selain bersekutu dengan Tuhan, kami juga bertumbuh untuk bersekutu dengan sesama kami. Kami berdoa supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Transportasi yang digunakan, lalu konsumsi yang nanti disiapkan, lalu juga untuk acara-acara selama di sana, kiranya semuanya dapat dipimpin, dipakai oleh Tuhan. Semuanya dapat membawa persekutuan yang baik, persekutuan yang indah di dalam lingkup jemaat GKT Banyuwangi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa menyerahkan untuk salah seorang jemaat kita yang akan menikah nanti tanggal 7 Agustus, yaitu William. Kita doakan untuk William dan juga keluarga dari Pak Karno yang mempersiapkan acara ini. Nanti pernikahannya akan diadakan di Surabaya. Kita doakan khususnya untuk William dan juga calon mempelai perempuannya yaitu Teresia. Kita doakan supaya mereka dapat masuk di dalam jenjang pernikahan mereka ini, sehingga mereka menjadi keluarga yang baik, mencintai Tuhan, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya di dalam pernikahan mereka. Mari kita juga berdoa untuk setiap hal-hal yang dipersiapkan oleh keluarga, semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita doakan supaya mereka dapat sehat-sehat, sehingga acara boleh berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pernikahan dari William dan juga Teresia yang nanti akan diadakan di Surabaya tanggal 7 Agustus. Kami berdoa untuk setiap persiapan-persiapan yang sudah boleh dilakukan dan dipersiapkan untuk kelancaran acara tersebut. Kami berdoa semuanya dapat berjalan dengan baik. Khususnya juga kami berdoa untuk kedua mempelai, untuk William dan juga untuk Teresia. Mereka berdua diberikan kesehatan dan juga kekuatan, sehingga nanti mereka dapat sehat melaksanakan pernikahan mereka dengan lancar. Kami berdoa supaya mereka pun juga ketika sudah menikah nanti menjadi keluarga. Kami berdoa supaya mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka berdua menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati untuk orang tua maupun juga untuk setiap keluarga yang mempersiapkan dan menghadiri acara ini. Kami berdoa supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Segala persiapan-persiapan yang ada boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan doa malam pada hari ini telah selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.